Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana instalasi Dollar Radius di OpenWRT semuanya dalam satu router. Kebutuhan dari Dollar Radius dari baik MariaDB ya, tidak menggunakan MySQL karena tidak ada dari repo MySQL. Free Radius 3 ada Dollar Radius itu sendiri dan juga yang lain-lain termasuk Nginx sebagai web servernya. Oke, yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai adalah peralatannya. Peralatan yang digunakan kali ini saya menggunakan RB951UI, akan saya flash ulang. Di sini ada USB hub. Apabila rekan-rekan menggunakan koneksi 4G bisa menggunakan USB hub, kalaupun tidak misalnya menggunakan internet lain, ISP lain, silakan. Jadi cukup langsung menggunakan saja flash disk ini. Flash disk ini fungsinya untuk extrude, akan saya demokan bagaimana prosesnya. Ketiga ini peralatan ini penting, yang penting ini. Oke, langsung saja kita akan melakukan proses flashing. Ini masih awal ya, di router ini masih begini saja. Kalau kira-kira rekan-rekan takut ada apa-apa, silakan di backup dulu untuk konfigurasi. Di sini perintahnya ada di sistem backup and flash ya. Selanjutnya kita cari dari repo di sini dengan mengetik OpenWRT nama routernya. Di sini akan kita temukan. Kenapa saya memberikan tutorial dari awal? Saya ingin memberikan satu gambaran bahwa ini benar-benar fresh. Konfigurasinya juga nanti benar-benar dari nol, sehingga mudah dipahami bagi rekan-rekan yang baru memulai mengenal tentang OpenWRT. Langsung setelah kita dapatkan filenya yang bin ya, ini refresh ulang, istilahnya di upgrade. Kalau ingin full install dari nol untuk MikroTik, silakan buka di playlist OpenWRT, sudah saya sediakan di situ bagaimana cara flash dari posisi OS router boot ke OpenWRT. Di sini kita flash new image, kita pilih select image-nya dari yang kita download tadi, yang terbaru ini tadi kan. Setelah itu kita upload ya. Setelah kita upload, kita buang centangnya ini supaya tidak ada konflik. Lalu kita continue, kita tunggu. Pergunakan UPS apabila tidak ingin mengalami break apabila terjadi mati lampu. Ini saya pause dulu sampai dengan prosesnya selesai. Oke, proses flashing sudah selesai. Kita akan ditandai dengan ini. Ini yang perlu diperhatikan yang bagian sini ya rekan-rekan. Konfigurasinya harus dipahami. Di sini kita akan membuat interface network yang terpisah antara untuk jaringan yang kita akses dan jaringan yang akan diakses oleh klien yang menggunakan sistem voucher di Dollar Radius. Di sini kita setting dulu di awal, kita di bagian sistem ada di sini ada nama hostname-nya yang di sini akan kita ganti. Misalnya Tisaros router voucher. Oke, di sini kita set jamnya. Ini penting. Jam ini penting sekali, terutama di zonanya. Kenapa? Nanti ada kaitannya dengan yang di PHP-nya. Asia Jakarta. Mana Jakarta? Oke, kalau kita save and apply, selanjutnya kita akan setting passwordnya. Ya kan, rekan-rekan suka-suka mau ngeset apa. Setelah itu kita akan men-setting one terutama. Nah, di sini one-nya saya sudah dapat, yang one 6-nya dihapus saja.
Oke, setelah kita hapus, kita masuk ke bagian wireless. Kita siapkan dua wireless nanti. Yang pertama misalnya nama router itu sendiri RB90O3 RB951UI 2 AND. Security-nya suka-suka ya. Misalnya saya kasih password ini aja. Ya. Setelah itu kita klik save and update dulu. Ini wireless utama dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi switch. Switch itu nanti kita akan membuat dua interface, satu BR untuk voucher, bridge untuk voucher, dan bridge untuk di koneksi utama kita. Di sini ada settingan kalau di RB951 untuk membentuk yang namanya VLAN. Kita akan masuk ke putih. Ya, kalau ini karena memang sudah pernah diakses dengan key yang berbeda. Oke, selanjutnya kita login. Kalau sudah terbentuk selesai, kita bisa buka WinSCP. Kalau di Linux Mint juga ada WinSCP ya, walaupun menggunakan Windows ya. OS-nya sebenarnya OS Windows, tapi kita bisa akses dengan bantuan apa namanya itu, saya lupa. Oke, lanjutnya kita login. Kita lihat di sini ada etc config network. Nah, di sini kita sudah temukan, lalu kita copy paste saja di sini. Kita copy paste, konfigurasinya kita rapihkan. Di sini kita langsung rubah saja, misalnya ini sesuaikan ya, ini VLAN ID-nya 11 dan 12. Kita langsung rubah saja dengan yang 12 misalnya. Simpan, lalu di sini kita setting, kita restart networknya, service, restart. Oke, selesai. Maka di sini interface-nya sudah akan berbeda ya. VLAN-nya menggunakan, physicalnya menggunakan ETH ini ya. Yang perlu diingat, kita harus mendisable IP versi 6-nya. Jadi jangan kita hidupkan IP versi 6-nya karena nanti akan menyebabkan error ya. Selesai, lalu tekan save. Nah, service untuk IP versi 6-nya bisa kita matikan di startup ya, di sini di startup. Ini yang penting ya, UDHCP namanya. Mana UDHCP? Nah, disable ya, lalu di stop.
Oke, selanjutnya kita buat interface yang kedua yang kita gunakan untuk apa namanya, Dalo radius atau sistem vouchernya. Kita buat saja new interface, namanya misalnya voucher. Lalu di sini statis. Lalu di sini kita buat misalnya ini ya, ini kan tadi kan kita buat dua switch ya. Yang satu VLAN ID-nya 11. Untuk masalah VLAN ID silakan buka di playlist juga, sudah saya buatkan. ETH 1.11 enter, lalu kita tekan create interface, lalu IP-nya kita bedakan dengan yang sebelumnya. Ini nanti saya akan menggunakan 12 ya, jadi 192, jangan 192, 10.0.120.1. ini gateway lain-lain biarkan saja. Lalu di sini di bagian ini dimatikan. Nah, ini kita biarkan. Di sini kita buat firewallnya, kita buat voucher. Oke, setelah itu DHCP-nya tutup DHCP. Kita IPv versi 6-nya kita disable juga. Nama DHCP sudah oke. Kita tekan save. Lalu kita tekan save and apply. Ya, apabila sudah selesai, di sini kita tambahkan juga wireless 2. Kali ini kan masih disable ya, kita enable dulu ini. Selanjutnya kita buat tambah ya, tambah wireless lagi, WiFi access point. Misalnya O3 demo voucher. Mana sih? Ini salah ketik. Oke. Networknya kita gabungkan dengan yang voucher tadi ya. Lalu wireless security-nya kita tambahkan juga nggak apa-apa. Misalnya kita buat password testing 123. Oke. Setelah itu kita tekan save and apply. Ya. Sekarang kita sudah mempunyai dua wireless. Yang satu demo voucher, yang satu RB951 ini tadi. Di sini kita bisa lihat apakah jaringan sudah muncul. Belum, biarkan saja dulu, mungkin agak lama. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi flash disknya ya. Setelah kita buat begini dengan ditandakan sudah mendapatkan IP, ini juga yang terlupa, saya akan rubah dulu IP-nya karena saya banyak router di rumah, nggak banyak sih, ada sehingga harus saya rubah menjadi berbeda dengan settingan yang lain. Oke. Ya, router sudah berhasil berganti IP. Kita login lagi. Ya, pastikan sebelum memulai ini kita sudah dapat koneksi internet ya. Kalau tanpa ada koneksi internet kita tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya karena kita membutuhkan paket-paket untuk apa namanya diinstal ya. Ya, kita tandai dengan misalnya kita update paket ini. Ya,
berarti sudah ada internet kita ya. Kita close ya. Jadi kita lanjut lagi di sini. Untuk memastikan bahwa router kita bisa extrude, kita harus buka terminal df-h. Di sini ada overlay, berarti router kita bisa. Oke, paket apa saja yang harus diinstal? Kita akan install adalah yang pertama ini block mount KMod FS, nanti akan saya tampilkan di deskripsi. Jadi OPKG update kita install. Lalu kita install juga USB utils. Nah, nanti saya catat biar berarti flashdisk kita bisa digunakan ya. Ini saya menggunakan flashdisk ukuran 32 GB. Terserah rekan-rekan mau menggunakan yang berapa. Yang pasti pastikan dulu memang terbaca di router ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap membuat partisi. Jadi partisi akan saya buat menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah untuk extrude itu sendiri, yang overlay sistem lah istilahnya. Yang kedua untuk di MNT, di mountnya, mount point, nanti bisa kita gunakan untuk menyimpan file-file seperti termasuk database juga disimpan di situ. Yang terakhir adalah swap. Swap itu untuk memori tambahan, anggap saja seperti itu. Oke, saya menggunakan Linux, silakan rekan-rekan bergunakan kalau di Windows menggunakan aplikasi partisi yang lain yang bisa membuat ext4. Saya menggunakan gparted di sini ya. Sebelum itu kita colok dulu di komputer, saya lupa, sorry. Yang perlu diperhatikan adalah ukuran ya. Ukuran partisi itu saran saya untuk yang sistem 2 GB lah ya. Sisanya yang untuk mount point adalah berapa sisa dari itu, syukur-syukur bisa lebih besar. Yang ketiga adalah kita harus menggunakan yang namanya swap. Ya, di sini akan ditemukan kalau di tempat saya SDC. Mungkin berbeda dengan tempat rekan-rekan yang lain. Ini kita harus on mount dulu kalau memang di mount ya. Setelah itu baru bisa kita proses. Sini ada perintah tambahan untuk membuat create partisi table. Kita tekan saja. Oke, lalu kita buat partisi. Jadi partisi yang pertama buat saja 2 GB 2048. Oke. Setelah itu kita kasih nama partisinya adalah sistem ya. Selanjutnya kita buat partisi, sisakan belakangnya misalnya 1 GB sebagai swap ya. Kasih nama yang di sini data. Oke. Selanjutnya yang terakhir kita buat swap, Linux swap. Kita kasih nama swap misalnya. Oke. Selanjutnya kita bisa langsung apply. Ya. Ya, proses sudah selesai, kita bisa tutup.
Oke, sekarang saatnya kita hubungkan ke router. Untuk partisi ini kita tunggu dulu selesai proses yang ini supaya nggak error ya. Oke, kita close, kita masuk ke routernya. Ya, di sini saya akan hubungkan. Pastikan sudah terbaca di terminal dengan perintah blok info lagi. Ya, di sini kita sudah ada 3 partisi dari SDA. Di sini SDA, ada sistem, data, dan swab. Ingat ya, harus 3 partisi, minimal 2 ya. Swab ini yang paling penting, swab dengan sistem, karena kita menggunakan database, otomatis RAM kita tidak akan kuat kalau nggak dibantu dengan swab. Selanjutnya kita masuk ke perintah ya. Ini perintah yang pertama, usi main queue fsetup. Ini fungsinya untuk menghapus kalau sudah ada konfigurasi overlay. Setelah kita hapus, kita buat untuk mount ini. Selanjutnya kita ini nih, yang paling penting ini jangan sampai salah. Jadi samakan dengan yang ini ya, yang sistem nih. Jadi UUID ini kita copy paste di sini ya. Ya, jadi jangan sampai salah. Ini yang paling penting ini. Oke, tekan enter. Selanjutnya kita copy paste yang ini. Tenang saja, perintah akan saya copy paste di deskripsi. Oke. Lalu di sini kita commit. Nah, selanjutnya jangan lupa di mount. Di tempat rekan-rekan kan mungkin beda ya settingannya. Perhatikan ini, dev SDA1 ini samakan dengan UUID tadi. Ya, disamakan. Setelah selesai kita tekan enter. Lalu kita kasih perintah tar main c bla 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 bla. Oke. Kita tekan enter dengan proses yang agak lumayan kelihatan. Oke. Selanjutnya kita reboot untuk router. Kita akan menunggu hasilnya. Oke, kita lanjut, coba kita refresh ya. Kalau memang sudah berhasil, nanti ada bedanya. Nah, ini jadi 2 GB ya. Di sini ada yang namanya mount point, jadi kita harus mount dulu data yang di MNT nih. Ada nih, kita tambah mount point. Di sini kita misalnya width-nya berapa nih, space-nya kita SDB SDA 2 nih ya. Hati-hati, kita enable, jangan salah. Mount point-nya kita buat misalnya di MNT data. Oke, ingat ya ini ya, labelnya data. Oke, advanced setting abaikan saja. Kita tekan save and apply. Lalu swabnya kita tambah dengan label swab. Oke, kita tekan enable. Nih, kalau mau paten ya, berdasarkan UUID, karena UUID itu unik pasti. Kita tekan save and apply. Apabila berhasil dengan ditandainya, ini dia sudah termount. Kita bisa langsung ke tahap berikutnya.